Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Amin di channel Mobim.id. Kali ini kita bakal nge-review Civic FB 2 tahun 2015. Ini untuk review aja bos. Kalau unit yang kita ready ada 2013 Matic. Kalau yang ini kita review tahun lebih tinggi tapi manual. Ini bukan barang dagangan bos. Jadi kita review aja perbedaannya dengan 2013. Warna putih. Terus apa aja pembedanya dengan 2013 bakal kita bahas habis. Civic 2015 ini keluaran terakhir bos, sebelum hadirnya Civic baru yaitu Civic Turbo. Ini pokoknya model terakhir nih 2015. Terus mesinnya mempunyai tenaga maksimum 140 horsepower dengan torsi 177 Nm. Sama aja dengan yang ini kebetulan Civic yang kita bahas sekarang ini 1.8 bukan 2.0. Pembedanya adalah beberapa di bagian seperti kunci, dia belum start top. Kalau yang 1.8, kalau 2.0 udah engine start top. Terus juga di head unit juga ada pembedanya. Dia kalau yang ini masih bawaan aslinya, masih single din. Kalau yang 2.0 udah double din bos. Kebetulan yang ini udah diganti sama pemiliknya pakai double din. Di bagian depan nih untuk pembedanya dengan yang di bawah 2015 pada bagian grill nih kita bisa lihat. Kalau grill yang 2013-2014, kalau 14 aku kurang tahu nih. Kalau 2013 kalau nggak salah aku, ini lurus grillnya bos. Jadi ngikutin lintang ini. Kalau ini kan di bawah emblem Hondanya. Grill yang ini nih, chrome ini ada di bawah emblem Honda. Terus yang jelas kan, Civic ini nih mobil idaman semua anak muda. Di atas Jazz dan Brio. Kalau kelasnya masih kroco tuh pakainya Brio. Kalau udah agak nengah dikit pakainya Jazz. Kalau udah di high-nya pakainya Civic bos. Jadi kalau saya pribadi lebih suka Civic manual apalagi. Jadi lebih dapat tenaganya. Terus di bagian lampu nih. Pada bagian lampu bisa dilihat sporty banget, tajam. Cuman yang disayangkan dari ini nih, lampu depan sama lampu belakang nggak sesuai. Maunya lampu belakang juga dibuat modelnya tajam sporty. Tapi lampu belakangnya ntar kita lihat. Di depan nih kan udah sporty banget. Di belakang masih modelnya belum sesporty ini. Terus sudah ada dilengkapi sama fog lamp aktif dua-duanya nih. Terus juga di bawah plat BM masih ditambahkan ornamen chrome yang menambah kesan bagus dan mewahnya mobil ini. Pada bagian depan nggak ada yang dirubah, masih standar aja. Ya tetap aja dilihat dari depan mobil ini sangat sporty bos. Nih pada bagian ruang mesin, ini jenis mesinnya Civic 1.8 R1 8A1 4 silinder bos. Sayangnya nih yang di 2015 biasanya kan seperti yang di belakang sudah ada logo kebanggaan nih Honda nih, iVTEC. Yang di 2013 masih ada nih pada bagian
atas mesin ini bacaan iVTEC, cuman dia 2015 nggak tahu kenapa nggak ada bacaan iVTEC. Mesin seperti ini aja sih, ada ABS, penyusunannya walaupun sedikit kepala sakit ini nggak susunan mesin si Civic ini, cukup berantakan, cuman ini balik lagi tetap ini adalah Civic, mobil kebanggaan anak muda. Kita lanjut review menyeluruh mengenai mobil ini, bos. Nah, pada bagian samping nih yang membedakan dia sama yang 2.0, ini kebetulan 1.8 ya. Bisa dilihat nih pada handle-nya. Kalau yang 2.0 pasti udah ada keyless-nya, bos, karena dia udah start top engine. Kalau ini kan masih menggunakan kunci biasa seperti ini, masih dicolok walaupun sudah menyatu dengan tombol remote-nya. Nah, untuk spionnya ini juga udah model menggantung, bos. Terus yang membedakan nih sama yang 2003 di bawah 2015 tuh pada bagian velg. Velgnya kalau ini udah two-tone, bos. Jadi nggak satu warna lagi, udah dua warna nih, lebih cakep nih. Kalau yang 2013, karena aku ready-nya ada yang 2013, karena jadi aku paham benar velgnya nggak kayak gini. Ini 2015 sudah two-tone dengan profil ban 205/55 ring 16. Jadi ini menggunakan ring 16, bos. Pada bagian samping yang pembeda yang jelas itu nampak nih pada handle, terus pada model velg, bos. Masuk kita lanjut bagian belakang kita. Nah, lanjut pada bagian belakang nih yang aku juga nggak tahu kenapa kalau yang di 2013 yang ready kami juga nggak ada sensor parkir. Entah kenapa Honda nggak mengeluarkan sensor parkir untuk mobil Civic, termasuk yang Brio baru juga itu harganya tinggi lah untuk sebuah mobil kecil, tapi dia juga belum ada sensor parkir. Ini ada penambahan sendiri, bos, dari pemiliknya. Nah, yang jelas nih logo kebanggaan semua pemilik Honda, iVTEC 1.8. Kalau yang 2.0 ada emblemnya juga nggak ya? Kurang tahu juga, tapi yang jelas ini 1.8 ada emblemnya. Kamera mundur ini penambahan juga sendiri karena udah ganti head unitnya dengan double din. Emblem Hondanya nih cakep banget nih, warna merah. Pada bagian belakang yang aku bilang tadi, lampunya belum menyesuaikan sama pada bagian depan, bos. Kalau bagian depan tuh kan udah sporty banget tuh, panjang. Maunya pada bagian belakang kalau dibuat lebih panjang, lebih sporty, ngikutin depan, dilihat dari belakang juga cakep mobil ini. Cuman nggak masalah juga seperti ini karena udah cukup terbantu dengan adanya ini lampu ini yang menyatu pada kap mesin. Kap bagasi belakang. Jadi adalah sedikit kesan sportinya walaupun yang ininya masih seperti ini, bos. Tapi tetap aja ini adalah sebuah Civic kebanggaan, mobilnya anak muda nih, mobilnya anak gaul nih. Untuk bagasi belakang bisa dibuka dari depan ntar. Cuman nanti kita bahas aja bagasi belakangnya terakhir. Kita lanjut ke bagian interiornya lagi, bos. Oke, seperti biasa, karena hari panas, mari kita hidupkan dulu mobilnya. Oke, nah, yang membedakan nih kan dengan yang 2.0 udah pasti tadi kunci. Dia belum engine start top. Terus ini kebetulan manual, bos. Kebetulan mobilnya manual, cuman lebih bagus sih mobil Civic di manual. Apalagi kalau diganti knalpotnya kan, waduh, kesannya lebih anak muda banget nih. Terus nih yang aku bilang tadi juga, ini penambahan sendiri dari pemiliknya udah diganti dengan double din. Yang kalau yang 1.8 itu seharusnya dia masih single din. Ini ditambah dengan double din, bos. Yang buat cakep nih dari Civic nih, dia model mobil ini nih panjang, sporty, tapi setir di dalamnya tuh kecil, jadi dia kelihatan lebih sporty banget. Terus di setir juga udah lengkap dengan audio steering switch, terus juga udah ada cruise control, bos. Jadi sebenarnya untuk daerah Pekanbaru baru berapa bulan ini sih kepake cruise control, karena tol kami baru diaktifin 1 bulanan inilah. Terus di MID-nya, terus layar kecepatannya, wah gila, ini emang mantap banget, bos. Mantapnya lagi pada bagian depan yang tertera jelas nih, nampak langsung dari si pengemudi RPM-nya, bukan kecepatannya, RPM-nya. Karena mobil ini kan memang mobil sporty banget, jadi memang tenaga itu lebih diutamakan daripada gimana, putaran mesin lebih diutamakan nih kayaknya dibandingkan dengan kecepatan. Apalagi manual nih, bos. Jadi waduh, memang iya sih, yang buat mahal dari mobil ini lebih mahal dari mobilnya nih, bos. Intan-intannya ini, bos, ini
Kalau dijual nih dapat mobilnya 6. Enggak, ini cuman pelapis setir aja. Kebetulan yang pakai ini pemakaian cewek. Nah, lanjut kita bahas pada power window. Power window juga belum semuanya auto, masih sisi driver aja, cuman udah up dan down udah auto. Ini turun, ini naik udah auto bos. Juga sudah ada apa? Central lock, terus electric mirror sama udah retract ini bos. Udah cruise control ya. Di sini juga udah ada tombol eco mode, cuman aku nggak tahu pasti nih kalau dimatikan eco mode-nya jadi apa tenaganya. Jelas ini ada bisa di off on eco. Terus di sini ada hazard, tombol hazardnya di sini. Kalau biasanya di Honda hazardnya agak kesini gitu kan, diganti dengan engine start top. Honda biasanya sebelah kiri, nggak ada yang sebelah kanan. Cuman kalau yang di 2.0-nya engine start top-nya memang menurut aku agak sedikit ngalang karena dia posisinya di sini. Jadi nggak kelihatan. Cuman nggak masalah sih. Nggak tahu kenapa aku lebih suka engine start top di sebelah kanan seharusnya. Ini handbrake-nya cukup tinggi, jadi kalau lagi berhenti ganjal juga di kaki ini. Cuman kalau mobil ini udah dibuat handbrake-nya elektrik lebih cepat lagi bos. Di depan, kepraktisan di depan nih, di bagian pintu terdapat satu buah cup holder dan door pocket. Terus di bagian tengah bisa nyimpan 2 botol minum, ada 2 cup holder. Di samping kiri ada, pintu kiri ada satu lagi, berarti di depan bisa memuat 4 cup holder. Ada 4 cup holder, bisa 4 minuman nih, banyak banget. Orang 2 cuma di depan ya kan. Terus di sini juga ada penyimpanan sekaligus armrest yang bahannya emang bener sih, bahan yang dikasih Civic ini untuk joknya sama apanya enak banget. Walaupun ini belum dilapis sama jok kulit, tapi ini udah enak banget. Cuman sayangnya ntar paling kotor aja kalau nggak dilapis. Terus ini juga udah ada penyimpanan, tapi walaupun nggak terlalu besar, tapi ada. Sun visornya udah ada, vanity mirror, tapi belum ada lampu baca, masih berplastik nih bos. Hand grip sudah model track. Ini juga udah ada tweeter 2 biji pada bagian depan. Pengaturan MID bisa diatur dari sini. Nggak tahu kenapa nih, memang bagus banget tampilan dari dashboardnya Civic. Memang kesan sportinya tuh memang luar biasa. Nanti bisa kita highlight nih pada bagian dashboardnya. Ini mobil ini 5 speed bos. Jadi memang manualnya 5 speed, maticnya juga 5 speed. Terus di depan AC juga sudah digital, sudah ada di head unit nih udah ada radio, terus ada GPS. Ini penambahan ya? Mana sih yang punya? Ya bos. Oke, penambahan bos. Waduh, apa? Kok berbulu gini? Tuh juga udah ada aux, tombol aux yang langsung di sini. Itu aja sih pada bagian depan. Kita lanjut pada baris kedua. Oke, lanjut pada baris kedua bos. Mobil ini akomodasinya bisa 5 orang karena di baris kedua di tengahnya itu udah ada headrest, walaupun belum ada udah ada, oh ya sudah 3-point seat belt bos. Jadi udah bisa akomodasinya total mobil ini 5 orang. Terus kalau mau dimuat 4 orang, di belakang bisa, yang pada baris tengah bisa dijadikan armrest dan sudah ada cup holder. Berarti di belakang juga total cup holdernya ada 4 bos. Di sisi pintu kiri kanan 2. Terus di tengah juga udah ada 2 cup holder yang bisa sekaligus jadi armrest. Walaupun armrestnya turun banget nih bos, maunya kayak gini. Cuman ini turun banget, cuman udah lumayan lah untuk sebuah Civic ada armrest. Biasanya kan armrest itu mobil SUV yang dibawa bos-bos belakang, atau enggak pun yang kalau yang sedannya seperti Accord, Camry gitu. Ini Civic mobil anak muda udah ada armrestnya tengahnya, udah lumayan lah. Tuh headrestnya juga pada baris ke yang di tengah emang sedikit menonjol dibandingkan headrest yang kiri kanan. Cuman kita coba, masih nyaman kak. Oke, masih nyaman bos, masih nyaman. Ini serius, joknya enak banget sih, memang enak banget sih, nyaman sih. Itu pada bagian belakang juga udah ada dilengkapi lampu, sama di depan juga udah ada lampu baca 2. Kebetulan nih lampunya udah diganti sama pemiliknya pakai LED, semuanya udah diganti LED, depan belakang LED. Kalau yang di depan lampunya udah ada untuk sebelah pengemudi, di sebelah pengemudi juga ada lampu, ada 2 lampu baca. Kalau di tengah cuma 1 bos.
hand grip model retract. Ini aja sih pada review kita tentang Civic. Jadi buat kalian yang mau cari Civic, boleh hubungi kita. Kita ada nih ready Civic 2013 FB2 juga, matic, kilometer low, kondisi good. Kenapa kita nge-reviewnya mobil yang 2015? Kebetulan ada teman yang punya mobil 2015 lebih mudaan, dan mobil kita pun lagi posisinya lagi di salon, jadi kita review mobil ini aja yang udah ada. Terus tahunnya juga lebih mudaan karena sama aja sih, bedanya cuman ini manual, yang punya kita matic bos. Kita coba lihat bagasi belakangnya. Selain mobil ini gaya dipakai untuk anak muda, juga mobil ini akomodasi untuk bawa barangnya luar biasa. Jadi buat kalian yang mau bepergian jauh, mau traveling bareng kawan yang nggak jauh-jauh banget tapi mau pakai Civic juga, akomodasi belakangnya luar biasa bos. Sambung ke belakang bos. Nih pada bagasi belakangnya luas banget. Kalau dimasukin orang besar nih, sebesar kameramen ini bisa masuk 2 orang berlipat kayak gini. Koper besar bisa masuk 2 lah aku rasa. Terus di bawah juga udah ada ban serap sama dongkrak toolkitnya lah. Ban serapnya kebetulan nih belum pernah turun sama sekali bos. Terus juga dongkraknya nampak banget nih, nggak pernah digunain sampai memutih seperti dimakan gitu. Belum pernah digunain sama sekali. Terus belakangnya sisanya belum ada lampu. Oh, udah ada lampu penerangan nih bos, ada bagian bawahnya. Jadi kalau mau masukin barang pada malam hari juga udah dapat bantuan penerangan dari lampu bagasi belakang. Oke, ini aja sih review kita mengenai Civic FB2 tahun 2015. Buat teman-teman yang budgetnya udah cukup dibandingkan, ya ini kisarannya kalau yang 2013 harganya di kisaran 210. Memang sedikit lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan Jazz, cuman gengsi kalian lebih di atas Jazz bos. Kalau yang 2015 aku belum tahu nih pasarannya berapa nih. Cuman kalau kalian mau cari Civic, udahlah 2013 punya kita aja kan bos. Kondisi udah pasti terjamin, bebas insiden dan bebas banjir, plat PM kota, Pekanbaru ya, Pekanbaru. Oke, sekian review kita mengenai Civic FB2 tahun 2015 manual. Buat kalian yang mau tanya-tanya atau mau cari mobil, konsultasi mengenai mobil, bisa langsung japri aku atau admin mobim.id, atau langsung kunjungi platform kita di www.mobim.id.